Selanjutnya hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita dengarkan pesan dan nasihat Ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat yang terhormat Bapak Kiai Haji Dr. Andes Amidan, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang saya hormati Bapak Kapolri Jenderal Polisi Sutarman, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kapolda, Bapak Inspektur Jenderal Dwi Priyatno. Yang saya hormati dan saya banggakan Ketua Umum Yayasan MTA Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Sukino. Yang saya hormati Bapak Gubernur Provinsi Jawa Tengah atau yang mewakilinya. Yang saya hormati Bapak Catur Sabto Edi, anggota DPR RI Komisi 3 yang hadir pada kesempatan ini. Yang saya hormati juga rekan Bapak Anton Tabah, yang beliau juga anggota Majelis Ulama Indonesia Pusat, dalam hal ini Komisi Hukum dan Perundang-undangan, dan bapak-bapak dan ibu-ibu yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Bapak Ibu sekalian, apel Satgas dan pengajian umum MTA pada pagi hari ini merupakan momen yang luar biasa, merupakan peristiwa yang menggugah semangat kita sebagai bangsa, terutama kepada anggota Majelis Tafsir Al-Quran di seluruh Indonesia, bahwa tidak lama lagi ada peristiwa penting siklus 5 tahunan, yaitu pemilihan umum baik anggota legislatif maupun pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Peristiwa ini mengapa penting? Karena dengan pemilu, tujuan umum dari pemilu adalah untuk mengubah nasib bangsa dan negara kita dari kondisi yang sekarang menjadi kondisi yang lebih baik lagi. Dan dalam hal ini saya sangat bangga kepada Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran
yaitu ada dua hal. Yang pertama, sebagai anggota MTA menyadari betul bahwa MTA adalah organisasi independen. MTA tidak berpolitik, tapi MTA berpolitik negara untuk mensukseskan kemajuan dan keberhasilan suatu negara dan bangsa. Oleh karena itu, seperti disebutkan oleh Bapak Ahmad Sukino tadi, MTA tidak memilih partai. Itu yang kita banggakan. Tetapi MTA itu memilih figur, memilih orang yang dicalonkan oleh partai masing-masing. Dan memang pemilu sekarang tidak memilih partai. Itu yang harus kita sadari. Walaupun jor-joran partai mengajukan calon-calonnya, tapi di dalam pemilu sekarang ini kita memilih orang. Memilih orang yang tercantum di dalam surat suara itu, walaupun itu memang dicalonkan dari partai. Yang kedua, MTA terutama satgasnya siap dengan tadi dibacakan sikap daripada satgas untuk mengamankan dan untuk mensukseskan pemilu 2014 ini. Ini luar biasa. Saya kira dari organisasi-organisasi yang satgasnya dengan seluruh anggotanya, ini pertama di Indonesia sebuah organisasi independen yang menyatakan sikapnya untuk menyukseskan pemilu. Bagi kita semua sebagai bangsa, sebagai warga negara Indonesia, apa yang kita lakukan? Kita juga menyukseskannya. Karena kita sebagai bangsa, sebagai warga negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban. Apa itu? Hak kita adalah hak untuk memilih dan dipilih. Kewajiban kita adalah untuk menyukseskan pemilu itu, untuk datang ke TPS. Oleh karena itu, Majelis Ulama dalam Ijtima Ulama secara nasional di Pandeglang, Sumatera Barat pada tahun 2010 yang lalu menekankan kepada umat Islam seluruhnya harus menggunakan haknya dan datang ke TPS. Jangan sekali-sekali menjadi golongan putih atau menjadi golpot. Karena kalau kita ini menjadi golpot, maka kita ini tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sekarang kita sudah bisa berjalan dalam siklus 5 tahun untuk memilih lembaga-lembaga negara kita, baik DPR RI maupun lembaga eksekutif, dalam hal ini Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, Indonesia adalah muslim terbesar di dunia. Diperkirakan 225 juta muslim yang ada di Indonesia. Ini luar biasa. Secara langsung tidak langsung
tentu Indonesia menjadi kiblat dari umat-umat Islam di kawasan dunia lainnya. Apa itu? Yang pertama, alhamdulillah, Muslim Indonesia adalah Muslim tengah, Muslim moderat. Kita tidak ke kiri-kirian, kita tidak ke kanan-kananan, tapi kita mensukseskan Pancasila. Kita menyukseskan Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah disepakati sebagai konsensus nasional. Dan dalam hal ini demokrasi di Indonesia sangat kompatibel, sangat sesuai dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Ini yang diteropong oleh umat Islam di seluruh dunia. Pada dasarnya demokrasi itu adalah kebebasan bertindak dan kebebasan berbicara. Tapi demokrasi ini bisa juga diselewengkan dengan semena-mena untuk bertindak. Bisa juga ini diselewengkan dengan seenaknya berbicara, seenaknya memberikan statement, walaupun itu bertentangan dengan demokrasi itu sendiri. Oleh karena itu tidak mustahil nanti di dalam pesta demokrasi nanti itu akan terjadi konflik horizontal, dan tidak mustahil, naudzubillah, bisa juga terjadi chaos. Sebab sudah ada yang mentengarai kalau nanti golput bisa mencapai sampai 40% atau lebih, itu nanti bisa menyebabkan pemilu kita tidak berhasil atau gagal. Tapi bukan itu saja. Kalau terjadi konflik horizontal, akan terjadi chaos misalnya, dan masing-masing partai sudah siap dengan satgasnya masing-masing, itu naudzubillah, mudah-mudahan itu tidak terjadi. Itulah pentingnya satgas yang sudah menyatakan sikap seperti tadi itu, untuk membantu Polri untuk menjaga keamanan dan mensukseskan pemilu 2014 ini. Bapak, Ibu, hadirin yang saya hormati, demokrasi di dalam agama kita dan sering dikutip oleh ulama atau pakar politik Islam itu adalah bermusyawarah. Bermusyawarah artinya memusyawarahkan, merundingkan masalah-masalah, persoalan-persoalan yang ada di kalangan umat, di kalangan bangsa itu, agar itu terjadi islah, terjadi perbaikan, dicapai dengan musyawarah. Karena musyawarah menerima usul, saran dari pihak lain, dan pihak yang satu menerima usul dan saran pihak lain. Kalau sudah sepakat, itulah demokrasi dan kita laksanakan bersama. Di dalam Al-Quran itu
sangat jelas disebutkan di dalam surah Ali Imran ayat 159 yang berbunyi dan sangat terkenal, wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kata Allah, bermusyawarahlah Anda, berdemokrasilah untuk menyelesaikan masalah-masalah bangsa. Kalau sudah sepakat dan bertekad, maka bertawakallah kepada Allah agar pemilu kita itu berhasil. Para hadirin, Bapak Ibu yang saya hormati, tujuan umum dari pemilu tidak lain adalah mengubah nasib dan kondisi dari negara dan bangsa kita untuk menjadi lebih baik. Adalah proklamator kita, Bung Karno, yang mengutip sebuah ayat, yaitu surah Ar-Ra'd ayat 11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kata Allah, sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu bangsa, suatu kaum, suatu organisasi, suatu kelompok, kecuali mereka sendiri yang merubah nasib dari bangsa itu sendiri. Bung Karno waktu itu mengatakan, jangan menjadi bangsa tempe, jangan menjadi bangsa kuli. Go to hell with your egg. Dia menolak, dia bantuan dari bangsa-bangsa lain. Indonesia harus berdiri sendiri. Terjemahan dari ayat ini, terjemahan bebas, ini adalah ayat untuk membangun karakter kita. Bung Karno menyebutkannya character building. Semua kita terkait dengan ayat ini. Kita bisa menafsirkan. Saya banyak mendapat tulisan-tulisan untuk menafsirkan secara bebas. Ada yang mengatakan jangan malas. Ada yang mengatakan harus dimulai dari diri sendiri. Ada yang mengatakan terjemahannya secara bebas, saya harus menghargai orang lain. Ada yang menerjemahkan saya mengedepankan toleransi. Satgas tadi itu menerjemahkan ayat ini tidak berpolitik. Satgas itu tadi menerjemahkan untuk mengubah nasib bangsa ini. Satgas tadi mengatakan dia mengamankan pemilu 2014 ini. Jadi ayat ini sangat penting bagi kita, ya kan? Karena membentuk karakter kita, perorangan maupun kelompok, organisasi maupun bangsa. Kalau Bung Karno dia menekankan pada bangsa. Ini yang merubah nasib itu kita sendiri, bukan orang lain. Ini Allah yang berfirman semacam itu. Oleh karena itu, saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian,
Untuk mengubah nasib itu kita tidak boleh sombong. Apa itu tidak boleh sombong? Jangan merasa suatu keberhasilan itu hanya dia sendiri. Suatu keberhasilan pasti terkait dengan orang lain. Oleh karena itu, untuk berhasil kita harus bersatu, para hadirin sekalian. Saya kira antar umat beragama, ini yang perlu saya tekankan, masih relevan apa yang dulu diluncurkan pertama itu oleh almarhum Bapak Haji Alam Syah Ratu Perwira Negara, Menteri Agama pada waktu itu, tentang tri kerukunan. Apa itu tri kerukunan? Kerukunan antar umat beragama. Jangan ada konflik di antara umat beragama ini. Yang kedua, kerukunan internal agama. Dalam hal ini internal umat Islam. Kita sesama umat Islam, kita harus bersatu, termasuk di dalam mensukseskan pemilu dan sebagainya. Oleh karena itu, Haji Sulama menganjurkan agar tidak boleh ada umat yang golput gitulah. Kerukunan antar umat beragama ini masih harus terus kita dibina. Kerukunan internal agama harus terus kita bina. Dan bahkan internal agama ini sangat penting, karena kelompok-kelompok kita ini banyak. Yang banyak itu harus bersatu, bukan menajamkan perbedaan-perbedaan di antara kita. Yang ketiga, kerukunan yang ketiga adalah kerukunan antar umat beragama dan pemerintah. Tidak mungkin kita bekerja sendiri tanpa pemerintah, dan pemerintah tidak mungkin untuk menjalankan programnya sendiri tanpa didukung oleh umat dan bangsa ini. Lebih-lebih tadi saya katakan, umat Islam di Indonesia ini umat Islam terbesar di dunia. Ibarat sebuah perahu. Kalau di dalam umat Islam ini terjadi kegaduhan, terjadi konflik dalam umat Islam ini, maka perahu bangsa ini akan oleng. Jadi kerukunan internal ini sangat menentukan, dan kerukunan internal itu akan membantu kerukunan antara pemerintah dan umat beragama. Dalam hal ini yang terkait dengan menyukseskan pemilu 2014 ini adalah kerjasama mendukung Satgas MTA, bangsa dan umat kita ini, mendukung Polri untuk menjaga keamanan agar pemilu 2014 ini sukses dan berhasil dengan baik. Inti kerukunan itu apa? Inti kerukunan itu damai. Memang ada di dalamnya supaya kita menghargai orang lain, kita berlapang dada, bertoleransi. Tetapi yang penting itu kita membuat situasi damai, situasi kondusif. Mengapa? Karena nama agama kita itu Islam. Islam itu artinya damai. Kalau saya bacakan ayatnya,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madina. Jadi nama Islam itu bukan siapa-siapa. Al-Quran sendiri yang menamakannya. Allah sendiri berfirman menamakan agama Islam itu, agama kita itu namanya Islam. Apa arti Islam? Saya mengulang kaji yang lalu. Ya. Arti Islam itu hanya ada dua. Yang pertama, tunduk dan patuh, yaitu hablum minallah, tunduk dan patuh secara vertikal ke atas. Yang kedua adalah damai, damai sesama umat manusia, damai sesama bangsa. Itu hablum minan nas. Kalau melaksanakan ajaran Islam dengan demikian, seperti kita sholat 5 kali sehari, sholat fardu, kita sholat, kita tunduk dan patuh, kita melakukan komunikasi dan hablum minallah ke atas. Selesai sholat, kita salam ke kanan, damai ke kanan, dan kita salam ke kiri, damai ke kiri, damai secara horizontal. Ini arti daripada Islam. Saya sengaja mengulang ini karena tidak mustahil, karena ada gejala-gejala konflik di dalam masyarakat, dan tidak mustahil juga seperti saya sebutkan tadi itu di awal, nanti akan bisa terjadi konflik kalau kita tidak berpegang teguh kepada kita itu harus damai sesama bangsa, sesama warga negara, sesama umat dengan kelompok-kelompok lain. Karena dengan damai itu kita melaksanakan ajaran Islam. Ajaran Islam kita itu memang menganjurkan supaya kita itu damai. Allah itu menyeru kita, wallahu yad'u ila daris salam. Allah itu menyuruh kita untuk masuk ke rumah damai, ila daris salam. Wa yahdi may yasha ila siratil mustaqim. Dan dia akan memberi petunjuk pada siapa saja yang dia kehendaki, dan diberi dia jalan yang lurus, jalan yang tadi dikatakan oleh Bapak Ahmad Sukno, sukses di dunia dan sukses di akhirat. Ini yang harus kita pegang dalam pengajian kita ini. Saya kira kalau kita damai, insya Allah kondisi bangsa kita ini akan lebih baik. Karena kita ini dikaruniai oleh Allah sumber daya alam yang luar biasa. Mestinya sudah lama kita ini menjadi negara maju, karena kita mempunyai SDA, sumber daya alam yang luar biasa. Tetapi apakah salah kelola, apakah misuse, saya tidak tahu. Inilah momennya nanti pemilihan yang akan datang ini, agar kita bisa memilih wakil-wakil kita yang tepat, yang bisa memajukan bangsa kita ini di masa yang akan datang. Ada 4 hal yang ingin saya serukan dalam pengajian ini, ya kan? Baik individual maupun kelompok, ya, maupun sebagai bangsa. Yang pertama, kita harus berani mengubah nasib kita.
sebagai perorangan, kelompok, dan bangsa tanpa mengubah nasib dan kondisi kita sekarang, kita tidak akan maju. Jadi berani mengubah itu satu prinsip yang luar biasa. Yang kedua, kita harus bersikap disiplin seperti Satgas tadi itu. Tanpa disiplin, kita tidak mungkin berhasil. Disiplin waktu, disiplin program, taat asas. Pokoknya kita harus disiplin. Dalam penelitian sosiolog ya banyak bahwa negara-negara miskin, negara-negara yang baru berkembang, kelemahan mereka adalah kurang disiplin. Nah, kalau kita mau maju, kita harus disiplin. Kata sosiolog, kecuali militer, kecuali Satgas MTA yang datang dari seluruh Indonesia, karena disiplin ada panggilan dari Ketua Umum MTA untuk hadir di Solo untuk melakukan Satgas yang luar biasa untuk menyukseskan pemilu. Itu disiplin. Tanpa disiplin, saudara-saudara tidak akan datang di sini. Yang saya lihat tadi mungkin lebih dari 10.000 yang hadir pada saat ini. Itu disiplin. Yang ketiga, kerja keras. Kita tidak mungkin menjadi bangsa yang besar. MTA tidak mungkin menjadi maju kalau tidak kerja keras. Ya, tidak mungkin hanya berpangku tangan. Allah itu memberikan kita ada dua. Satu mulut yang sifatnya berkonsumsi. Yang kedua, tangan yang sifatnya berproduksi. Kalau kita kerja keras, maka produksi luar biasa, kita akan sejahtera. Kita bisa memberi makan berapa banyak pun. Seperti China sekarang, mereka penduduknya 1,3 miliar. Alhamdulillah saya sudah berulang kali meninjau di sana. Apa? Disiplin yang luar biasa mereka. Dan mereka sekarang mengubah nasib bangsa dia. Dalam pertumbuhan ekonomi, apa ada di dunia ini yang melebihi dari mereka? Tahun 2012 yang lalu, yang ada catatan saya, pertumbuhan ekonomi mereka 8,7%. Bahkan Pak Yusuf Kala menyebutkan bisa di atas 10%. Indonesia pada waktu itu memang tinggi juga, 6,3%. Nomor 2 kita di dunia. Sekarang mereka mengubah nasib mereka dengan berdisiplin dan bekerja keras, sebanyak-banyaknya berproduksi, sehingga produksi mereka menyebar di seluruh dunia. Kita ke Amerika, ada made in China. Kita pergi kemana saja, itu produksi mereka luar biasa. Karena tangan yang diberikan oleh Allah itu yang berproduksi. Bahkan mulut yang diberikan hanya makan saja, tidak. Yang keempat adalah silaturahim. Dalam bahasa manajemen itu adalah sinergitas. Kita harus bekerja sama. Tanpa kerjasama satu sama lain, kita tidak mungkin berhasil. Orang di kota tidak akan mendapatkan sayur mayur,
tidak akan mendapatkan buah-buahan kalau tidak ditanam oleh petani-petani kita di pedesaan. Orang di kota memakan ayam, memakan daging. Padahal petani-petani di desa, ayam itu hanya memakan telurnya. Ayamnya dijual untuk hidup. Nah, kalau ada sinergitas, maka yang mampu harus membantu yang lemah. Ini pentingnya silaturahim, pentingnya sinergitas, pentingnya bersama-sama. Oleh karena itu pesan saya yang terakhir ada 4 hal ini, baik perorangan, baik kelompok, baik MTA, baik kita semua, yang saya sebut dengan BDKS, berani mengubah, disiplin, kerja keras, saling bekerja sama. Demikian ya pengajian singkat yang dapat saya berikan. Saya memohon maaf kalau ada kekeliruan, kalau ada menyinggung siapapun, itu tidak saya maksud ya. Demikian. Saya memang terharu kalau melihat banyak sekarang ini. Kalau ada kelompok yang semacam ini dan juga banyak kelompok yang lain yang mempunyai sikap yang semacam ini, negara kita pasti maju. Saya kira demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan dan nasihat selesai, pasukan disiapkan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah SWT, acara telah selesai, namun kami mohon dengan hormat Bapak Ibu untuk tetap bersabar di tempat ini. Selanjutnya mohon berkenan untuk memberikan keterangan pers Bapak Kapolda Jawa Tengah, Al-Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino dan Bapak Kiai Haji Amidan. Sedangkan kepada Bapak Ibu undangan khusus berkenan meninggalkan tempat untuk beramah tamah di gedung pusat Majelis Tafsir Al-Quran di Jalan Ronggo Warsito. Tentunya kita berpikir positif ya, karena itu tujuannya mensukseskan pemilu. Tadi kan sudah dijelaskan oleh pimpinan MTA bahwa untuk mensukseskan pemilu perlu juga partisipasi masyarakat. Kaitannya dengan tugas Polri, kita memang punya keterbatasan jumlah anggota Polri kita yang ada di Jawa Tengah 1:930 dengan masyarakatnya, sehingga dengan adanya partisipasi masyarakat yang aktif bisa memberikan pemahaman kepada anggotanya sehingga mereka sadar akan keamanan, kedamaian khususnya di dalam mensukseskan pemilu tahun 2014. Pak, terkait kondisi kerawanan selama kampanye dan pemilihan Jawa Tengah sudah terpetakan seperti apa Pak? Setiap tahapan memang sudah kita antisipasi dari mulai tadi saya sampaikan ada tahap kampanye, kemudian juga ada tenang, kemudian juga ada pencoblosan maupun penghitungan. Ya. Ada yang kita identifikasi beberapa kerawanan-kerawanan. Nah ini sudah kita antisipasi dengan kekuatan-kekuatan Polri yang kita tempatkan misalnya di dalam suatu kegiatan, misalnya kampanye, kemudian mengawal logistik pemilu. Kemudian di TPS-TPS kita ada 77.263
TPS. Di situ kita punya pota yang kita anggap aman, rawan 1, rawan 2. Ya, saya sampaikan misalnya aman itu ada dua polisi, 18 TPS, 18 linmas menurut saya 9 TPS. Ini contohnya seperti itu. Dan kerawanan-kerawanan ini tentunya kita melakukan upaya-upaya pendekatan pada masyarakat melihat daripada fenomena yang terjadi. Nah, sehingga diharapkan tadi baik pimpinan MTA maupun Pak Kiai, pimpinan MUI, PGRI Haji Hamidan menyatakan bahwa hindarilah konflik-konflik seperti horizontal, karena memang pemilu ini akan mengantarkan kita pada kepemimpinan yang akan datang, sehingga diharapkan negara kita tentunya akan menjadi negara maju. Jenderal, penegasan aja Jenderal, untuk Jawa Tengah sejauh ini seberapa jauh tingkat kerawanannya untuk pelaksanaan kampanye dan pemilu nanti dari pembacaan awal, Jenderal? Saya katakan bahwa memang kerawanan itu ada, ya. Tapi kita lihat dari angka-angka kejahatan yang tadi saya sampaikan. Contohnya misalnya udah ada penurunan, jadi situasi Kamtimas cukup kondusif, ya, untuk tahun 2013 dibandingkan 2012. Kemudian kegiatan-kegiatan unjuk rasa, ya, latar belakang buruh, politik dan sebagainya itu ada, termasuk kelompok-kelompok masyarakat. Namun sampai saat ini tidak tercatat satupun yang anarkis. Jadi kearifan lokal masyarakat Jawa Tengah ini sangat bagus sekali, ya. Ya, santun, gotong royong, kemudian ya sekarang sudah katakan sabda pandita ratu, ya, artinya mentaati apa yang disampaikan oleh pimpinannya, baik itu pimpinan ormas, yayasan, termasuk juga yang struktural, sehingga kerawanan-kerawanan yang kita identifikasi itu untuk sifatnya mengantisipasi, ya, sifatnya mengantisipasi. Mudah-mudahan tidak sampai terjadi, karena kita dengan KPU, Bawaslu juga kita saling berkoordinasi kaitannya dengan pengaturan kampanye, jam tempat dan sebagainya, ya. Oleh sebab itu dengan adanya Satgas ini juga sangat membantu daripada tugas-tugas Polri. Daerah Jawa Tengah ini yang wilayah rawan mana sih? Termasuk menambahkan gitu, apa kaitannya dengan uang palsu yang ada di pemilu? Yes, baik itu ya, uang palsu itu tidak hanya terjadi pada pelaksanaan pemilu, ya. Kita ada datanya, ya, bahwa kita juga menangani kasus-kasus uang palsu, ya, di money politik di pilkada juga ada, ya. Jadi itu cenderung ke sana. Jadi pengungkapan itu tentunya kita intensifkan, ya. Anda dikatakan daerah hampir semua beberapa kabupaten ada yang rawan, ya, yang diidentifikasi, tapi tidak banyak, gitu ya. Makanya saya katakan tadi dari 77.263 TPS itu kurang lebih 75.000 sekian itu dianggap yang aman, ya, yang itu rawan. Rawan itu kadang-kadang berkaitan dengan geografi, ya, dengan geografi, kemudian kehidupan di masyarakat itu sendiri dengan melihat kasus-kasus sebelumnya, ya. Oleh sebab itu pemerintah sudah cukup arif, ya, mengatur kaitannya dengan kampanye, kaitannya dengan tempat, waktu dan sebagainya. Inilah yang diharapkan tidak terjadinya konflik yang katakanlah menjurus kepada disintegrasi, ya. Terima kasih. Ustaz Ahmad Sukino, menurut rencana ada pengerahan Satgas MTA di setiap TPS, bisa dijelaskan? Ya, semaksimalnya untuk dalam rangka mensukseskan pemilu lagi. Ya, di TPS akan ada Satgas MTA yang itu memantau jalannya pemilihan umum sejak dari pencoblosan, jangan sampai ada intimidasi dari yang lain sampai kepada perhitungan suara. Jangan ada penggelembungan suara yang tidak semestinya terjadi. Itu kami mengucapkan. Jumlahnya yang dikerahkan di TPS? Nanti lihat situasi. Berapa TPS yang ada, berapa Satgas yang kita bagi sesuai dengan kondisi yang ada. Untuk coverage-nya Surakarta aja atau sampai di mana? Insya Allah seluruh Indonesia, karena pemilu ini dilaksanakan seluruh Indonesia, maka semaksimalnya Satgas MTA kita terjunkan untuk ikut mengamankan dengan dibantu MTA yang lain. Ustaz, terkait ini pertanyaan realistis, Ustaz. Itu kan butuh biaya, Ustaz. Kira-kira butuh anggaran berapa banyak untuk mengerahkan pasukan seperti itu, Ustaz? Alhamdulillah, kalau saudara tanya biaya, memang
saya rasa tidak masuk di akal pada umumnya, karena MTA jadi dididik untuk mandiri semua. Sehingga dengan demikian semuanya bisa berjalan dengan baik dengan pertolongan Allah SWT. Termasuk mereka datang ke sini dengan biaya sendiri. Pakaian-pakaian Satgas bukan diberi oleh MTA Pusat, bukan, mereka membeli sendiri. Sudah bertahun-tahun kegiatan MTA mandiri tanpa mengharap bantuan dari siapapun kecuali dari Allah SWT. Jadi untuk personel nanti untuk biaya sendiri juga, Ustaz? Iya, insya Allah nanti diatur kebersamaan, bukan sendiri pribadi. Dia itu seperti yang disampaikan oleh Bapak Kapolda tadi juga oleh Bapak Medan. Kebersamaan itu penting. Jadi yang kuat mengangkat yang lemah, yang lemah tidak merasa lemah karena diangkat oleh saudara yang kuat. Membangun kebersamaan inilah yang sulit. Oleh karena itu kalau bangsa Indonesia muncul suatu kebersamaan seperti ini, insya Allah negeri kita akan makmur. Tadi disinggung dalam pidato ada yang calon politik yang mencantumkan mencatut MTA untuk dilakukan pada suara parpol atau untuk mengantisipasi atau dijelaskan. Maka itu seluruh pimpinan MTA dan seluruh partai politik lewat seruan saya tadi supaya hati-hati, karena pernah dijadikan tahun pemilihan umum yang lalu MTA pernah dijual oleh calon politik yang mengatasnamakan MTA, sanggup dia mengumpulkan massa sejumlah sekian ribu untuk mendapatkan bayaran dari yang ditipu tadi. Alhamdulillah belum sampai terlanjur jauh akhirnya berita itu, karena yang itu langsung hubunginya pada saya mengatasnamakan MTA, identitasnya ini ternyata itu bukan orang MTA, bukan orang MTA. Agar tahun ini tidak karena pernah terjadi, insya Allah tahun ini akan lebih hati-hati, dan para partai politik pun supaya lebih hati-hati. Dan insya Allah nanti melalui radio MTA, radio Persada akan saya umumkan setiap hari bahwa MTA tidak menerima imbalan apapun dalam mendukung dalam pemilihan yang akan datang. Itu akan kita umumkan lewat radio MTA beberapa hari sebelum terlaksana pemilihan. Jangan tambahan sedikit Pak Idra. Mungkin ada penilaian tersendiri mungkin terhadap upaya MTA dalam hal ini untuk membantu kelancaran pemilu. Adanya respek dari MTA yang sangat ini untuk kelancaran pemilu. Tadi kan dalam sambutan saya juga sampaikan bahwa dengan keterbatasan Polri, Linmas, yang masyarakat tugas-tugas, termasuk juga TNI kita dibantu. Nah, ini dengan adanya kesadaran dari masyarakat, kesadaran masyarakat tumbuh, karena di Undang-Undang Kepolisian juga ada Badan Pengamanan Swakarsa, itu juga perlu untuk membantu lingkungannya dan sebagainya. Sehingga dengan mereka mempunyai disiplin yang tinggi, kesadaran yang tinggi, pasti yang bersangkutan atau katakanlah organisasi tersebut atau katakan tersebut pasti dia mempunyai kebersamaan, mempunyai rasa untuk mensukseskan pemilu itu sendiri. Tadi kan sudah dikatakan juga tidak berpolitik dan sebagainya. Jadi itulah yang memang tumbuh dari masyarakat, ya, dari kelompok-kelompok masyarakat. Kita tentunya akan senang kalau bukan hanya MTA saja, mungkin yang lainnya akan tumbuh bahwa memang mengamankan lingkungannya dan sebagainya. Terima kasih. Kalau personil dari Polda Jateng yang dikerahkan untuk pengamanan pemilu, apa? Kita 2/3 kekuatan dari jumlah 35.000, jadi kurang lebih 23.000. Tapi tidak semuanya di dalam satu rangkaian kegiatan. Misalnya kampanye kita 2/3 kekuatan dengan pada waktu TPS, ya. Misalnya seperti itu. Ya, nanti itu dibantu oleh juga TNI, misalnya satu Polres itu ada satu setingkat peleton, untuk Polda satu setingkat batalion. Ya, jadi pengamanan ini semuanya didukung oleh anggaran APBN. Ustadz, terkait angka golput tinggi, sikap MTA terkait golput mengharamkan atau silakan aja Ustadz? MTA tidak bisa memberikan fatwa apapun. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Hamdan dan Ketua MUI, kalau warga Indonesia ada yang golput, itu namanya tidak mensyukuri nikmat. Harusnya nikmat kemerdekaan ini kita manfaat sebaik-baiknya. Nah, bangun negeri ini untuk masa-masa mendatang harus lebih baik dari sekarang. Maka jangan sampai ada warga negara yang golput, karena tujuan pemilu
untuk merubah nasib bangsa ini ke depan yang lebih baik. Apakah MTA masih yakin ada figur yang layak, Ustaz? Insya Allah ada. Seluruh bangsa ini walaupun ada yang jelek, sebanyak-banyak yang jelek pasti masih ada yang baik. Sebanyak-banyak yang bohong mesti masih ada yang jujur. Sebanyak-banyak korupsi mesti masih ada yang tidak mau berkorupsi. Kita berkeyakinan. Pada pengajian umum dan apel siaga Satgas pada hari ini, kami ingatkan kepada Bapak sekalian untuk meninggalkan lokasi pengajian dengan tertib dan memperhatikan terutama bawaannya maupun anak-anaknya. Sekali lagi kami mohon perhatian kepada Bapak sekalian yang akan meninggalkan tempat ini. Kami aturkan terima kasih atas kedatangannya. Kemudian kami mohon kepada Bapak Ibu sekalian untuk benar-benar memperhatikan barang bawaannya agar sampai tidak ketinggalan, termasuk para putra-putrinya agar tidak jauh dari perhatian panjenengan semua. Terima kasih atas kehadirannya dan doanya. Dengan demikian maka kegiatan ini kita akhiri. Mari kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun
Goodbye.